Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Salviana dari jurusan Akuntansi Angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia menggunakan F-Score dan P-Test. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Edi Rashid, yang telah memberikan saran, motivasi, serta membimbing saya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan juga terima kasih nantinya kepada dosen penelaah saya yang akan memberikan kritikan ataupun saran sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan dan semoga video saya ini mudah dimengerti. Baiklah, terdapat 5 pembahasan pada kali ini, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, serta bab 5 penutup. Baiklah, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang mengapa saya tertarik melakukan penelitian ini. Jadi, laporan keuangan merupakan sumber informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil suatu keputusan. Nah, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut harus dapat diandalkan agar para pemangku kepentingan tadi dapat mengambil suatu keputusan dengan tepat. Nah, jika laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang material, maka laporan tersebut bisa saja kehilangan keandalannya. Hal ini karena terdapat perbedaan kondisi antara apa yang ada di dalam laporan keuangan dengan kondisi yang sesungguhnya pada perusahaan tersebut. Nah, salah saji ini biasanya disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena ketidaksengajaan penyaji dalam menyajikan laporan keuangan atau unintended error, ataupun manipulasi yang dilakukan oleh perusahaan sehingga menampilkan kondisi perusahaan yang lebih baik atau bisa disebut dengan kecurangan. Nah, pada banyak kasus yang terjadi itu adalah manipulasi yang dilakukan oleh perusahaan pada laporan keuangannya sehingga laporan keuangan tersebut bisa terlihat lebih baik. Menurut ACFE pada tahun 2020, kecurangan pada laporan keuangan menduduki posisi 14% dari total 198 kasus kecurangan yang berada di wilayah Asia Pasifik. Nah, sebenarnya telah banyak kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia, seperti pada PT Bank Bukopin dan PT Hanson International yang terbukti memanipulasi laporan keuangannya pada tahun 2016, dan yang baru-baru ini terjadi pada pertengahan 2019, yaitu PT Garuda Indonesia diduga melakukan kecurangan pada laporan keuangan tahun 2018. Nah, dugaan ini timbul terkait kontrak yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia atas pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dengan PT Mahata Aero Teknologi selama 15 tahun. Nah, dugaan ini muncul karena penolakan penandatanganan laporan keuangan periode 2018 oleh dua komisaris PT Garuda Indonesia, yaitu Khairul Tanjung dan juga Doni Askaria, yang menemukan kejanggalan pada pos pendapatan dan laba, di mana pada laporan keuangan tahun 2018 tersebut dicatat laba bersih perusahaan senilai 809.846 US dollar, yang mana kondisi ini berbanding terbalik dengan laporan tahun sebelumnya yang masih merugi. Nah, sangat banyak pemberitaan yang muncul mengenai kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Namun, belum terdapat bukti yang menyatakan bahwa benar PT Garuda Indonesia ini melakukan kecurangan pada laporan keuangan tahun 2018 tersebut. Nah, seiring bertambahnya kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia, semakin menyadarkan kita bahwa penting untuk melakukan suatu analisis adanya indikasi kecurangan dalam suatu laporan keuangan, terutama bagi para pemangku kepentingan yang nantinya bisa dirugikan akibat kecurangan ini. Terkait hal tersebut, sebenarnya terdapat beberapa formula yang bisa digunakan untuk mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan. Salah satunya menggunakan F-Score dan juga P-Test dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan. Nah, menurut beberapa penelitian, F-Score dan P-Test ini dapat berguna untuk mendeteksi adanya saji material atau risiko kecurangan pada laporan keuangan. Nah, berdasarkan hal tersebutlah penyaji tertarik untuk melakukan penelitian ini. Jadi, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah berita yang beredar mengenai kecurangan pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia tersebut terbukti kebenarannya. Dan juga tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 terindikasi kecurangan atau fraud sesuai dengan berita yang beredar atau tidak.
Nah, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan academic view atas opini publik bahwa kecurangan pada laporan keuangan tersebut sebenarnya bisa dideteksi dengan menggunakan formula tertentu. Jadi, para pemangku kepentingan ataupun masyarakat bisa melakukan deteksi sendiri dan melakukan analisis terhadap hasil yang diperoleh, sehingga tidak hanya mengandalkan dari berita yang beredar di media massa saja. Nah, para investor bisa lebih berhati-hati dalam menginvestasikan modalnya kepada suatu perusahaan, dan juga masyarakat bisa lebih bijaksana dalam menerima suatu informasi dari media massa. Nah, selain itu, perusahaan juga diharapkan tidak melakukan tindakan kecurangan dan berhati-hati dalam menyusun laporan keuangannya, karena kecurangan pada laporan keuangan tersebut dapat dideteksi. Hal ini agar perusahaan bisa terhindar dari berita terkait kecurangan yang bisa merusak citra perusahaan ataupun membuat hilangnya kepercayaan publik pada perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu bab 2 landasan teori, yang terdapat di dalamnya kajian teori dan juga review atas penelitian terdahulu. Nah, jadi kajian teori ini merupakan suatu teori ataupun literatur yang mendukung penelitian ini. Nah, terdapat teori seperti teori agensi yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan juga manajemen sebagai agen. Nah, hubungan ini merupakan hubungan pendelegasian wewenang dari prinsipal ke agen untuk mengelola perusahaan. Nah, di sini prinsipal diasumsikan hanya akan melihat bagaimana peningkatan kinerja perusahaan, apakah bisa menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi mereka atau tidak. Sedangkan agen akan diapresiasi atas kinerjanya dengan kompensasi keuangan. Nah, kedua belah pihak ini sebenarnya memiliki kepentingan yang berbeda. Maka diasumsikan kedua belah pihak ini akan mengejar kepentingan mereka masing-masing. Perbedaan kepentingan yang inilah yang nantinya akan menimbulkan suatu konflik yang disebut konflik of interest atau konflik kepentingan. Namun di sisi lain diketahui bahwa agen atau manajemen memiliki informasi lebih dibandingkan dengan prinsipal, sehingga bisa memicu timbulnya asimetri, di mana asimetri informasi ini merupakan suatu kondisi di mana satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak lainnya. Nah, karena adanya perbedaan kepentingan dan juga asimetri informasi ini, bisa saja agen bisa saja melakukan tindakan yang menyimpang demi mencapai keuntungan pribadinya, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, namun ia bisa memperoleh keuntungan dari hal tersebut. Nah, hal ini juga sejalan dengan penelitian H dan Bin pada tahun 2017 serta Kuraini dan Rimawati pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa konflik kepentingan ini nantinya akan menjadi salah satu alasan terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Nah, kemudian literatur mengenai kecurangan yang menjelaskan mengenai definisi kecurangan, klasifikasi kecurangan yang akan digambarkan dengan fraud free. Kemudian literatur mengenai kecurangan laporan keuangan yang merupakan fokus dari penelitian ini, serta literatur mengenai alat deteksi kecurangan yang digunakan, yaitu F-score dan juga t-test. Sedikit penjelasan mengenai F-score. Jadi F-score ini dikembangkan dengan tujuan untuk memperoleh suatu formula yang bisa dihitung secara langsung dari laporan keuangan agar berbagai pihak bisa menghitung F-score dan menaksir salah saji material yang terdapat dalam laporan keuangan. Nah, menurut beberapa penelitian, sebenarnya F-score ini merupakan perluasan studi dari model Bayes M-score. Namun F-score ini diklaim lebih komprehensif karena didasarkan pada pemeriksaan Accounting and Auditing Enforcement Release yang dikeluarkan oleh SEC antara tahun 1982 dan 2005. Pada F-score ini nantinya juga akan digunakan kualitas akrual atau accrual quality dan juga kinerja keuangan dari suatu perusahaan. Kemudian ada p-test yang dikembangkan untuk menguji rasio mana yang paling sensitif terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, terdapat 3 model dari p-test ini, dan disimpulkan bahwa model ketiga yang kita sebut dengan p-test ini merupakan model terbaik dalam deteksi kecurangan laporan keuangan. Kemudian ada review atas penelitian terdahulu, di mana terdapat penelitian dari Dechau yang dilakukan pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2011 dilakukan kembali penelitian oleh Dechau ini,
di mana penelitian tersebut merupakan perluasan dari penelitian yang sebelumnya dan ditemukan bahwa model F-score ini bisa mengidentifikasi dengan benar perusahaan yang melakukan kecurangan tersebut sebesar lebih dari 60%. Nah, kemudian penelitian dari Skousen and Tweed pada tahun 2009 yang melakukan penelitian tentang risiko kecurangan yang ada di pasar negara berkembang. Nah, kemudian pada 2015 juga dikembangkan suatu metode untuk mendeteksi kecurangan yang dikenal dengan nama p-test yang dikembangkan oleh Kanapikine dan Grundine pada tahun 2015. Nah, selanjutnya pada tahun 2016 juga terdapat penelitian dari Aglage, dan kemudian pada tahun 2017 juga ada penelitian dari H dan Bin, dan pada tahun 2009 juga terdapat penelitian dari Hugo, di mana ketiga penelitian ini meneliti mengenai efektivitas penggunaan F-score untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Di mana menurut ketiga penelitian ini F-score dinyatakan cukup efektif dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Nah, jadi yang pertama kali jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, di mana penelitian deskriptif menurut Uma Sekar bertujuan untuk memberikan gambaran aspek-aspek yang relevan terhadap suatu fenomena yang menjadi perhatian dari perspektif seseorang ataupun organisasi. Nah, sedangkan yang kuantitatif karena penelitian ini menggunakan data-data keuangan dari perusahaan. Untuk objek penelitiannya adalah laporan keuangan dari PT Garuda Indonesia yang diduga terindikasi kecurangan. Sedangkan untuk fokus pada penelitian ini berfokus pada kecurangan laporan keuangan yang diuji dengan menggunakan dua model yaitu F-score dan juga p-test. Nah, sedangkan untuk jenis dan sumber data, jenis data yang digunakan adalah data dokumenter, yaitu data dari laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia tahun 2016 dan sampai 2018. Nah, sumber data yang diperoleh peneliti berasal dari situs resmi PT Garuda Indonesia dan juga situs resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya metode pengumpulan datanya adalah dengan metode dokumentasi, di mana dengan mengumpulkan dan membuat salinan data laporan keuangan PT Garuda Indonesia yang dibutuhkan. Nah, data-data yang dibutuhkan tersebut akan dikumpulkan secara rinci seperti data penjualan, earnings yang diperoleh dari laporan laba rugi, data jumlah aset lancar, dan lain-lainnya. Nah, pada penelitian ini data-data tersebut diolah dengan menggunakan Microsoft Excel dan juga dimasukkan ke dalam rumus yang telah terdapat pada model F-score dan juga p-test. Jadi data-data dari laporan keuangan yang telah diperoleh akan diolah sehingga menghasilkan suatu nilai yang sesuai dengan rumus pada p-test dan juga F-score. Nah, pada penelitian ini peneliti menggunakan model F-score yang dikembangkan oleh Deco pada tahun 2011 dan juga model yang dipilih yaitu tipe 1 dari model tersebut karena variabel-variabel yang terdapat pada tipe 1 ini relatif lebih mudah dipahami dan digunakan dibandingkan dengan tipe yang lainnya, di mana rumus F-score tersebut adalah predicted probability dibagi dengan unconditional probability. Untuk predicted probability ini ada rumusnya, dan juga untuk unconditional probability ini sama dengan 0,0037. Sedangkan untuk p-test, penelitian ini menggunakan p-test yang dikembangkan oleh Kanapikine dan Grundine pada tahun 2015. Nah, selanjutnya bab 4, hasil dan penelitian, di mana yang pertama menjelaskan mengenai gambaran umum PT Garuda Indonesia ini yang terdiri dari bagaimana profil perusahaan, sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, serta struktur organisasi perusahaan. Nah, di sini terlihat perhitungan dari F-score dan p-test. Didapatkan hasil F-score pada tahun 2018 0,147452432, pada tahun 2017 0,0925165668, pada tahun 2016 0,211372865. Nah, untuk F-score ini, perusahaan yang terindikasi fraud akan memperoleh nilai di atas 1,
Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai F-score di bawah 1 berarti perusahaan tersebut tidak terindikasi fraud menurut model F-score ini. Nah, untuk nilai PITES, nilainya berbentuk persentase, di mana pada tahun 2018 diperoleh hasil 18,55%, pada tahun 2017 diperoleh hasil 16,98%, dan pada tahun 2016 diperoleh hasil 21,11%. Untuk PITES ini, cara untuk mengindikasi apakah suatu perusahaan tersebut terindikasi fraud atau tidak adalah apabila nilai PITES-nya berada di atas 50%. Sedangkan nilai PITES yang berada di bawah 50% menandakan bahwa perusahaan tersebut tidak terindikasi fraud atau tidak terindikasi kecurangan menurut model PITES ini. Nah, jadi perusahaan yang terindikasi fraud menurut model F-score ini adalah perusahaan yang memperoleh nilai F-score di atas 1. Sedangkan setelah kita melihat hasil dari perhitungan F-score untuk PT Garuda Indonesia dari tahun 2016 sampai 2018 diperoleh hasilnya semuanya di bawah 1. Hal ini menandakan bahwa PT Garuda Indonesia dari tahun 2016 sampai 2018 menurut perhitungan F-score sama sekali tidak melakukan tindak kecurangan. Nah, untuk PITES sendiri nantinya akan diperoleh hasil apabila perusahaan yang terindikasi fraud akan memperoleh hasil PITES di atas 50% dan perusahaan yang tidak terindikasi fraud akan memperoleh hasil PITES di bawah 50%. Untuk PT Garuda Indonesia memperoleh hasil PITES semuanya dari tahun 2016 sampai 2018 di bawah 50%. Hal ini menandakan bahwa menurut model PITES, PT Garuda Indonesia sama sekali tidak melakukan tindak kecurangan pada laporan keuangannya. Nah, jika dilihat dari kedua model tersebut, PT Garuda Indonesia dinyatakan tidak melakukan tindak kecurangan pada laporan keuangan. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan dugaan yang telah diberitakan oleh media massa. Jadi, dapat disimpulkan menurut kedua metode ini, yaitu metode PITES dan juga F-score, bahwa perusahaan PT Garuda Indonesia tidak melakukan kecurangan pada laporan keuangannya. Walaupun begitu, terdapat suatu penelitian lainnya yang menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 tergolong ke dalam manipulator. Namun, penelitian ini menggunakan metode lainnya, yaitu menggunakan metode M-score. Menurut peneliti, perbedaan tersebut merupakan suatu hal yang wajar karena perhitungan dari rumus-rumus yang digunakan juga berbeda. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, model F-score ini juga merupakan perluasan dari model M-score ini. Jadi kemungkinan hal tersebutlah yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat ataupun hasil yang diterima. Nah, bab terakhir yaitu bab 5, di mana terdapat kesimpulan dari penelitian ini, yaitu berdasarkan kedua perhitungan F-score dan juga PITES, diperoleh hasil bahwa PT Garuda Indonesia sama sekali tidak melakukan kecurangan pada laporan keuangannya. Hal ini dibuktikan dengan nilai F-score yang berada di bawah 1 dan juga nilai PITES yang berada di bawah 50%. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa berita yang beredar di media massa tersebut tidak benar. PT Garuda Indonesia sama sekali tidak melakukan kecurangan pada laporan keuangannya tahun 2018. Nah, namun penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan seperti penelitian ini hanya menggunakan dua model deteksi kecurangan saja, yaitu F-score dan juga PITES. Selain itu, objek yang digunakan dalam penelitian ini hanya laporan keuangan atau data keuangan saja. Nah, informasi mengenai kecurangan laporan keuangan juga hanya diperoleh dari media massa. Nah, kemudian saran untuk penelitian yang selanjutnya yaitu diharapkan bisa menggunakan model lain selain model F-score ataupun PITES yang dirasa cukup efektif untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan, serta diharapkan bisa melihat aspek lain selain aspek keuangan dari perusahaan tersebut. Jangan terpaku hanya pada laporan keuangannya saja. Selain itu juga sebisa mungkin mencari informasi tambahan selain dari media massa. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.